Halo warga nobar, gimana kabarnya hari ini? Dan di video kali ini seperti biasa saya akan membawakan film yang menceritakan tentang konflik internal di organisasi mafia paling kejam dan brutal di Korea Selatan, di mana para anggotanya saling berebut kekuasaan hingga polisi pun harus turun tangan untuk mencegah kekacauan yang ditimbulkan oleh para mafia tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Ya udah, daripada berlama-lama lagi langsung saja siapkan mata, telinga dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah New World. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang terikat dan dalam kondisi tubuhnya yang penuh darah. Diketahui pria ini adalah salah satu anggota geng mafia yang berkhianat, sehingga anggota mafia lainnya terus menyiksanya tanpa henti. Entah dengan dipukuli sampai babak belur, dipaksa meminum semen. Aksi pembunuhan ini pun dipimpin oleh seorang pria bernama Jae-sung yang merupakan tangan kanan dari bos mafia ketiga. Geng mafia ini memang terkenal kejam dan sering melakukan tindakan ilegal. Jadi tidak heran jika siapapun yang berkhianat maupun yang berani menyenggol geng ini bisa dipastikan tidak akan pulang dalam keadaan hidup-hidup. Di sisi lain, Korea Selatan saat ini tengah digemparkan dengan berita mengenai kasus penggelapan dan manipulasi harga saham yang dilakukan oleh Ketua Gold Moon International atau bos mafia nomor 1 yang bernama Ketua Seo. Sayangnya, jaksa terpaksa membatalkan tuduhan tersebut karena kurangnya bukti. Tentu saja, pihak kepolisian yang sudah bekerja keras untuk menangkap Ketua Seok sangat kecewa dengan keputusan ini. Sementara itu, Ketua Seok yang bebas pun sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi hal tak terduga, di mana mobil yang ditumpanginya tertabrak oleh truk sampai hancur berkeping-keping. Akibat kecelakaan itu, Ketua Seok mengalami luka yang cukup serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit secepatnya. Di rumah sakit sudah banyak para anggota mafia yang datang berkunjung untuk melihat kondisi Ketua Seok. Namun bos mafia ketiga yaitu Jung Chung datang terlambat sehingga Jasung harus menjemputnya di bandara. Di perjalanan menuju ke rumah sakit, Ketua Jung berkata kepada Jasung kalau dia curiga jika Ketua Seok mengalami kecelakaan karena ingin dihabisi oleh seseorang. Di mobil, Ketua Jung juga memberikan hadiah untuk istri Jasung yang sedang hamil. Namun Jasung menolaknya karena dia tahu kalau itu pasti cuman barang KW lagi yang dibelinya. Bahkan kacamata yang sedang dipakai oleh Ketua Jung saat ini juga bukan barang original. Karena ketahuan oleh Jasung memakai barang KW, Ketua Jung pun kesal dan melampiaskan kekesalannya. Tapi bukan ke Jasung, melainkan ke anak buah di depannya. 샌드라스 사면서 하나 샀다. 너 짝퉁이구만 뭘. 짝퉁? 야 이 씨발. 티 나냐? 그건 좀 덜하네 그래. Di rumah sakit, para petinggi organisasi sudah berkumpul dan dijaga ketat dengan anak buah mereka masing-masing. Saat dokter keluar dari ruangan operasi, semua orang yang ada di sana langsung berdiri untuk mendengar kabar yang hendak disampaikan oleh dokter tersebut. Sayangnya dokter tidak datang untuk memberikan kabar baik karena nyawa Ketua Seok sudah tidak bisa tertolong lagi. Keesokan harinya mereka pun segera mengadakan pemakaman untuk melepas kepergian Ketua Seok. Upacara pemakaman itu dihadiri oleh seluruh anggota organisasi Gold Moon International. Di sana bos keempat mafia yang bernama Lee Jung-gu mendapat informasi kalau para awak media sudah berkumpul di luar untuk meliput pemakaman Ketua Seok. Ketua Lee yang tidak suka jika ada pihak luar yang berusaha mengekspos organisasi mereka bergegas keluar dan merusak kamera para wartawan yang tengah meliput. 이거 면이 초상권 침해야. 알아? 벙어리야? 야, 근데 니들 왜 이렇게 자꾸 들러들 붙는 건데? Melihat ada keributan di jalan, seorang polisi bernama Kang Yung Chul segera melerai pertikaian itu. Selain menjabat sebagai seorang letnan di kepolisian, ternyata Letnan Kang juga merupakan kaki tangan dari Ketua Seo. Jadi Letnan Kang mendapat uang suap dari Gold Moon agar semua bisnis ilegal mereka tetap berjalan lancar tanpa harus khawatir diciduk oleh kepolisian. Gimana nih? Gimana warga bisa percaya sama polisi kalau gini? Kalau polisi aja lebih mengayomi orang jahat daripada warganya sendiri. Karena tahu kalau Letnan Kang yang membantu bisnis mereka, Ketua Lee tidak bisa melawannya meski kesal setengah mati dinasihati oleh seorang polisi. Di situ Letnan Kang memperingatkannya agar tidak membuat masalah di depan publik. Pada akhirnya Ketua Lee dan anak buahnya segera pergi dari sana.
좀 더 챙겨 넣었으니까. 아는 체를 했으면 저 육개장도 애들 좀 내주고 그러지. Di kantor polisi, para petinggi polisi sedang mengadakan rapat untuk membahas tentang organisasi Gold Moon Internasional yang dipimpin oleh mendiang ketua SEOK tersebut. Diketahui polisi memang sudah sejak lama mengincar pergerakan dari organisasi tersebut. Berhubung ketua SEOK sudah tiada, maka kursi kepemimpinan Gold Moon saat ini sedang kosong. Berdasarkan penyelidikan selama ini, ada 3 kandidat terkuat yang akan menjadi calon ketua yang baru. Mereka adalah Lee Jung-gu, Chung Chung, dan Jang Soo-ki. Dan polisi berencana untuk membuat konflik di antara ketiga calon itu, sehingga mereka bisa meruntuhkan Gold Moon dari dalam. Polisi pun menyebut operasi ini dengan sebutan New World. 도전전 이종구 저희가 그러면서 서열에서 밀렸어. 대권에 가장 근접해 있다. 다 죽기밖에 더 하겠습니까? 마음대로들 해봐. 근데 난 모르는 일이다. 신세계 프로젝트입니다. Di tempat lain, Jasung tengah berlatih permainan Go bersama seorang agen ganda bernama Shinwo yang sudah dia anggap seperti adik sendiri. Selagi bermain Go, Jasung memberitahu Shinwo bahwa dia akan menghadiri acara pelantikan ketua Gold Moon yang baru. Shinwo yang juga selalu update tentang perkembangan Gold Moon pun memberikan sebuah arahan baru kepadanya. 이제 지긋지긋한 생활도 쪽인데 이사들 신상을 올려놨으니까 확인해보고. 설마 나한테 뭐 별 다른 영향은 없겠지? 실은 Keesokan harinya, Jasung pergi ke suatu tempat rahasia untuk bertemu dengan Letnan Kang. Siapa sangka ternyata Jasung adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan menjadi mata-mata untuk kepolisian. Tugas menyamar Jasung seharusnya sudah selesai setelah ketua SOK disingkirkan. Jasung pun segera ingin mengakhiri urusan penyamaran ini agar dia bisa kembali menjalani hidup normal sebagai seorang polisi lagi. Namun Letnan Kang malah menyarankan agar Jasung beralih profesi saja menjadi seorang mafia sungguhan. Letnan Kang juga menambahkan kalau ketua baru sudah ditentukan, dia berjanji akan mengirim Jasung ke luar negeri sehingga dia bisa beristirahat untuk sementara waktu. Tentu saja Jasung tidak bisa mengambil resiko sebesar itu, karena jika dia ketahuan sudah berkhianat dengan organisasinya, maka dia akan dihukum dan nyawanya juga akan terancam. Mau tidak mau, Jasung terpaksa melanjutkan penyamarannya dan menuruti perintah dari Letnan Kang. 결정될 때까지. 해외 주제가 나가는 건 그 다음에 내가 책임지고 이거 가져가라. 설마 이제 내 마킹까지 합니까? Keesokan paginya, semua petinggi Gold Moon mengadakan rapat guna membahas tentang tanggal pemilihan ketua yang baru. Belum juga acara pergantian ketua dilaksanakan, sudah terjadi perang dingin di antara ketua Lee dan ketua Jung yang saling menunjukkan rasa tidak suka terhadap satu sama lain dengan begitu jelas. Berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya diputuskan kalau pemilihan ketua baru akan dilaksanakan minggu depan, dan pihak yang memiliki hak untuk memilih adalah para dewan direksi yang sudah disepakati. 다들 동의한 걸로 알고. 다음 주 임시. 제가 공무가 좀 바빠서요. 아주 되고 장갑게 앉아 밥 처먹을. 그러고 살가. 뭔 말을 그리 흠하게 하냐? 그럼 바쁘니. Selesai rapat, semua anggota pun langsung pergi dari ruang rapat. Di lift, ketua Jung meminta Jasung untuk mengurus bisnisnya sementara waktu karena dia harus pergi ke Shanghai selama beberapa hari ke depan. Saat mereka sampai di tempat parkir, tiba-tiba mobil ketua Lee melaju kencang ke arah ketua Jung dan hendak menabraknya. Untungnya ketua Lee tidak jadi menabraknya dan hanya berusaha untuk mengertaknya saja. 야, 이 새끼야. 너 운전 똑바로 안 해? 내가 가르쳐줘? 저 봐라, 저 답도 없는. Hari berikutnya, Jasung kembali bertemu dengan Shinwo dan memberitahu kalau dia sudah mengunggah berkas ketua Lee yang dimiliki oleh ketua Jung, di mana berkas-berkas ini berisi laporan keuangan yang menjadi bukti bahwa ketua Lee telah melakukan korupsi. Meski begitu, laporan keuangan tersebut belum cukup untuk membuktikan kejahatannya. Makanya Jasung bertanya kepada Shinwo siapa anggota polisi yang juga menjadi mata-mata seperti dirinya. Namun sayang, Shinwo tidak bisa memberitahunya karena siapapun polisi yang ditugaskan menjadi mata-mata, identitasnya akan dirahasiakan sampai kapanpun. Makanya dia sangat frustasi karena kesulitan mengidentifikasi siapa mata-mata yang menjadi sekutunya dalam organisasi Gold Moon tersebut. 규정은 씨발 님이 너희들하고 같은 편 아니야? 내일 오후 비행기야.
Besoknya, Ketua Lee menemui ketiga dewan direksi yang ditugaskan untuk memilih ketua yang baru. Di sana, Ketua Lee berniat menyogok mereka agar para dewan direksi memilihnya menjadi ketua Gold Moon selanjutnya. Demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri, dengan takut dan terpaksa, ketiga dewan direksi itu langsung setuju untuk mendukungnya menjadi ketua yang baru. 같은 식구는 나 몰라라 하고 어떤 인간들이었을까? 회장님이 워낙 이뻐라 하시니까 다음 주 게임 하나만 안 하겠네. 그잖아, 이제? 그렇지 사실인데 엄마 설련은 드릴게. Di bandara, terlihat Jasung baru saja mengantar Ketua Jung yang hendak pergi ke Shanghai. Namun setelah Jasung pergi, Ketua Jung malah berpapasan dengan sekelompok orang yang ternyata mereka dari kepolisian. Mereka pun membawa Ketua Jung untuk menemui Letnan Kang. Ternyata Letnan Kang ingin memberitahu soal laporan keuangan Gold Moon yang dikorupsi oleh Ketua Lee. Selain itu, Letnan Kang juga mengatakan kalau dia sangat mendukung Ketua Jung untuk menjadi ketua yang baru karena dia sudah terlanjur kecewa setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Ketua Lee selama ini. Namun, Ketua Jung sebenarnya tidak terlalu berambisi untuk menjadi ketua. Demi membujuk Ketua Jung agar mau mencalonkan diri sebagai ketua yang baru, Letnan Kang pun memberikan satu laporan lagi yang membuat Ketua Jung langsung berubah serius. Ternyata laporan itu berisi daftar mata-mata polisi yang ada di Gold Moon. 숟가락질 핑계로 석 회장 수족들 다 제낀 거 아니야? 좋은 게 좋은 거 아닌가? Selesai bertemu Letnan Kang, akhirnya Ketua Jung berangkat menuju ke Shanghai. Di dalam pesawat, Ketua Jung meminta pengacaranya untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang diberikan oleh Letnan Kang barusan. Selain itu, dia juga memanggil keempat anak buahnya yang disebut Yan Bian untuk mengurus para mata-mata tersebut. Di tempat lain, Ketua Lee yang sedang makan siang tiba-tiba diciduk oleh kepolisian yang dipimpin oleh Letnan Kang. Saat itu, Letnan Kang ingin menangkap Ketua Lee atas tuduhan beberapa kasus seperti pembunuhan, penipuan, pemerasan, penggelapan uang, dan masih banyak lagi. Namun karena semua tuduhan itu masih dalam tahap penyelidikan, Letnan Kang tidak bisa langsung memenjarakan Ketua Lee dan hanya mengamankannya lebih dulu agar dia tidak punya kesempatan untuk menghancurkan barang bukti apapun. 횡령 또 건강한 사람 아니다. 너네 자신 있냐? 이번엔 정말 기대해도 좀. Di saat yang sama, Ketua Jung mendapat laporan dari pengacaranya di mana dia sudah memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh Letnan Kang memanglah benar. Setelah mengetahui itu semua, Ketua Jung pun meminta untuk segera diadakan pertemuan mendadak. Di sisi lain, para anggota Yan Bian sudah tiba di Korea Selatan. Meski mereka berusaha untuk bersikap biasa dan tidak mencolok, namun mereka malah jadi pusat perhatian di bandara karena tampilan mereka yang benar-benar seperti gembel sejati. Di tempat lain, Jasung menemani istrinya ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Selama di perjalanan, Jasung memberitahu niatnya untuk membawa istrinya pergi ke luar negeri. Namun, istrinya hanya diam saja dan tidak menjawab apakah bersedia ikut atau tidak. Selesai dari rumah sakit, istri Jasung pergi ke suatu tempat sendirian. Di sana, dia dihubungi oleh Letnan Kang. Siapa sangka selama ini istri Jasung bekerja untuk Letnan Kang dan bertugas mengawasi suaminya itu. Pokoknya, semua hal yang dilakukan oleh Jasung harus dilaporkan kepada Letnan Kang. Makanya Letnan Kang menghubungi istri Jasung karena dia sudah tidak memberikan laporan apapun selama seminggu terakhir ini. Sebenarnya istri Jasung ingin berhenti menuruti perintahnya Letnan Kang karena merasa bersalah telah memata-matai suaminya sendiri. Namun dia tidak bisa melakukannya karena dia juga memiliki kasus di mana ayahnya adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang dan Letnan Kang sudah bersedia membantunya menangani kasus tersebut. 사람답게 만들어줬으면 사정 오빠한테 해줘야죠. 걱정 마세요. 쥐 마킹 하려고 우리가 붙여둔 자석인 줄 알아. 이게 내일인데.
Setelah kembali ke Korea Selatan, Ketua Jung segera menemui Ketua Lee di penjara. Saat bertemu Ketua Jung, Ketua Lee langsung menyampaikan pemikirannya secara frontal yang menduga kalau Ketua Jung lah yang telah melaporkannya ke polisi. Namun Ketua Jung langsung membantah tuduhan itu karena Ketua Lee sendiri tidak memiliki bukti kalau dialah yang sengaja memasukkannya ke penjara. Karena sama-sama tidak ada yang mau mengalah, akhirnya mereka jadi perang mulut dengan saling menuduh kalau keduanya adalah orang yang telah membunuh Ketua Seok. 이거나 쳐드세요 있지 않게 새끼야. 몸 조심하시오. Selesai bertemu Ketua Lee, Ketua Jung pergi menemui Letnan Kang untuk memberikan oleh-oleh berupa uang suap. Ketua Jung memperingatkan Letnan Kang agar tidak mencampuri urusan bisnisnya karena Ketua Jung yakin bahwa penangkapan Ketua Lee pasti ada kaitannya dengan Letnan Kang. Karena sudah naik pangkat, Letnan Kang pun tidak takut dengan Ketua Jung. Bahkan dia malah menyuruh agar Ketua Jung menuruti saja semua hal yang diperintahkannya itu. 그럼 대체 왜 이러는 거예요? 어차피 또 그 자리를 다른 새끼들이 치고 들어올 텐데. 무슨 씨발 경찰청 용역이요? 이 사람아. 조만간에 저희도 답 드릴게요. Di mobil, pengacara Ketua Jung memberikan beberapa berkas tentang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam organisasi Gold Moon, termasuk berkas milik Letnan Kang yang diambil langsung dari database kepolisian. Ketua Jung juga meminta pengacaranya untuk menghubungi Yan Bian yang untuk segera melaksanakan tugas mereka. 都在等你的吩咐。打电话给老方姐。 Di rumah Shinwo, para anggota Yan Bian sudah datang dan berusaha membobol rumahnya. Melihat kedatangan mereka, Shinwo segera menghubungi Letnan Kang dan mengatakan jika penyamarannya sudah terbongkar oleh musuh. Makanya dia meminta Letnan Kang untuk menghapus semua berkas personal mengenai dirinya dan membersihkan tempatnya. Di saat bersamaan, Yan Bian sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tentu saja Shinwo tidak tinggal diam begitu saja dan berusaha menembaki mereka tanpa henti. Di sisi lain, Jasung pergi ke tempat janjiannya untuk menemui Ketua Jung. Setibanya Jasung di sana, Ketua Jung langsung memperlihatkan sebuah tong kepada Jasung, di mana di dalam tong itu sudah ada Shinwo yang dalam kondisi terluka setelah ditangkap oleh anggota Yan Bian. Melihat Shinwo yang disandra tentunya membuat Jasung terkejut karena tidak menyangka jika Ketua Jung tahu soal Shinwo. Namun saat ditanya apakah dia tahu identitas asli Shinwo, Jasung pun masih pura-pura tidak tahu. 물도 반반하고 몸배도 씨발 먹어줄만 하더라. 전현 저거. Kemudian Ketua Jung memperlihatkan berkas laporan berisi daftar polisi yang menjadi mata-mata tersebut. Dan dia mengatakan kalau masih banyak lagi polisi yang menyamar di Gold Moon. Saat tahu kalau Ketua Jung sudah memiliki berkas itu, Jasung langsung keringat dingin saking takutnya jika penyamarannya ini sudah diketahui oleh Ketua Jung. Namun tiba-tiba Ketua Jung malah mengajar salah satu anak buahnya yang ternyata adalah seorang polisi yang menyamar dan belum pernah diketahui oleh Jasung sebelumnya. Ketua Jung pun langsung menghabisinya tepat di depan Jasung. Saat Ketua Jung pergi, Jasung kembali menghampiri Shinwo yang masih diikat di dalam tong. Namun Jasung tak punya kuasa apapun untuk menolong Shinwo. Karena tidak ingin usahanya selama ini menjadi sia-sia, mau tidak mau Jasung terpaksa harus menyingkirkan Shinwo dengan tangannya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya kepada Ketua Jung. Dengan berat hati, Jasung melepaskan tembakan hingga Shinwo langsung tewas di tempat. Di tempat lain, Letnan Kang mengunjungi Ketua Lee di penjara untuk memberitahu jika pertemuan Dewan Direksi akan dilaksanakan besok dan otomatis yang akan menjadi ketua baru adalah Ketua Jung. Tidak berhenti di situ, Letnan Kang terus berusaha memprovokasi Ketua Lee dengan memperlihatkan foto orang yang telah menjebak Ketua Lee dan ternyata itu adalah fotonya Ketua Jung. Jadi Letnan Kang sengaja menjebak Ketua Jung karena dia bermaksud ingin menjatuhkan Ketua Jung sebelum pemilihan berlangsung besok. Setelah mengetahui kalau Ketua Jung yang melaporkannya, Ketua Lee pun langsung mengutus anak buahnya untuk menghabisi Ketua Jung. 나한테 뭘 바라는 건데? 뭐 칼춤이라도 한번. 다 퇴실 거야.
예? 그리고 혹시 또 아냐? 까짓건 내 칼춤 한번 쳐주지. Sekembalinya ke kantor, Letnan Kang bertemu dengan Jasung. Di situ Jasung menanyakan siapa orang yang telah membongkar penyamaran para polisi yang menyamar. Namun Letnan Kang mengaku kalau dia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan dia malah menuduh jika Jasung yang melakukannya sendiri. Jasung pun hanya meminta bantuan Letnan Kang untuk mencari cara agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Sedangkan Letnan Kang menyuruh Jasung untuk tetap melaksanakan tugas yang diperintahkannya saja. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba bos kedua mafia yaitu Jang Sung Ki muncul di sana. Ternyata orang yang selama ini menjadi backingan Letnan Kang adalah Ketua Jang, dan Letnan Kang mendukung Ketua Jang untuk menjadi ketua yang baru karena hanya dialah orang di organisasi yang tidak berurusan dengan bisnis Gold Moon. 장숙이 현재 골드문 부회장이자 서현이. 근데 너 골드문에 흡수된 뒤 내부 투쟁에서 물론 장숙이야. 그때부터 우리 쪽 케어를 쭉 받아왔으니까 다 들어야. 여참은 정청이를 우리 한번 잘해보자. 응? 개새끼. 응? Dan sebenarnya penunjukan Ketua Jang sebagai ketua yang baru juga merupakan bagian dari rencana kepolisian agar mereka bisa mengontrol segala aktivitas Gold Moon dengan mudah. Tapi karena persentase Ketua Jang untuk menjadi ketua masih kecil, Letnan Kang pun meminta bantuan Jasung yang sudah lama bekerja di Gold Moon dan dipercaya oleh anggota mafia lainnya untuk meyakinkan dewan direksi agar memilih Ketua Jang di pemilihan nanti. Namun Letnan Kang memberitahu kalau Jasung tidak perlu khawatir karena database tentang dirinya sudah dihapus dari sistem. 아니잖아요. 선택의 여지가 없어. 이 새끼야, 씨발 개소리 좀 맞죠. 극비 보안 자리까지 다 들렸어. 성무도 여기도. Di kantor, saat Ketua Jung sedang menyimpan berkas-berkas penting di lokernya, pengacaranya bertanya mengapa dia tidak menghabisi Jasung. Padahal dia sudah mengetahui kalau Jasung juga bagian dari anggota kepolisian yang menjadi mata-mata di Gold Moon. Namun Ketua Jung tidak menjawab karena dia memiliki alasan sendiri kenapa dia tidak melakukan itu. Saat Ketua Jung hendak pergi dikawal oleh anak buahnya, tiba-tiba sebuah mobil berusaha menabrak mereka semua. Ternyata mereka adalah anak buah Ketua Lee yang ditugaskan untuk menghabisi Ketua Jung. Hingga akhirnya pertarungan antara kedua musuh bebuyutan itu berlangsung. Walaupun Ketua Jung memiliki anak buah yang cukup banyak, namun hal itu tidak membuatnya bisa terlindungi dengan baik karena pihak musuh juga terus mengirimkan orang untuk menghabisinya. Ketua Jung yang sudah terpojok pun akhirnya diajar habis-habisan oleh anak buah Ketua Lee dengan menusuknya secara brutal. Sementara itu, istri Jasung juga sedang diikuti oleh beberapa orang. Untungnya pihak kepolisian segera datang untuk melindunginya. Namun hal tak terduga terjadi di mana istri Jasung yang syok harus mengalami pendarahan secara tiba-tiba. Namun hal tak terduga terjadi di mana istri Jasung yang syok harus mengalami pendarahan secara tiba-tiba. Di sisi lain, Ketua Jung yang sekarat langsung dibawa ke rumah sakit bersama dengan semua anak buahnya yang juga terluka parah dalam pertarungan berdarah tersebut. Tidak lama kemudian, Jasung dan Ketua Jang datang menjenguk ke rumah sakit. Tidak hanya mereka yang datang, ternyata Jasung juga membawa serta ketiga dewan direksi tersebut. Dewan direksi mengatakan jika mereka harus segera memilih ketua yang baru agar semua kekacauan yang saat ini terjadi di Gold Moon bisa diselesaikan secepatnya. Setelah itu, Jasung pergi ke rumah sakit lain untuk melihat kondisi istrinya. Malangnya, istri Jasung mengalami keguguran karena faktor stres dan tekanan yang dialaminya selama ini. Di sisi lain, Letnan Kang dan Direktur Polisi tengah merayakan kemenangan mereka karena saat ini Jasung sudah memiliki kendali penuh untuk mengatur segala urusan di Gold Moon. Namun entah mengapa Letnan Kang terlihat tidak begitu bersemangat meskipun tugasnya untuk menyabotase Gold Moon telah selesai. Dia justru ingin meminta atasannya itu untuk menyetujui surat pengunduran dirinya. Sayangnya sang direktur tidak bisa menyetujuinya begitu saja karena dia masih ingin Letnan Kang terus memantau Gold Moon agar selalu berada di pihak kepolisian. 다 같이 대의지거나 그 전에 아무 그리고 이자성이 그런 말인데. 지가 뭐 어쩌겠어. 끊었다 담배.
Sementara itu, Jasung kembali menemui Letnan Kang untuk menerima perintah selanjutnya. Jadi tugas Jasung belum selesai karena jika dia sudah diangkat menjadi wakil ketua, Jasung harus melaporkan struktur organisasi Gold Moon, terutama para pejabat tinggi, agen dan pihak berwajib yang disogok oleh Gold Moon. Tapi masalahnya Letnan Kang baru mendapat kabar kalau Ketua Lee akan segera dibebaskan karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk memenjarakannya lebih lama lagi. Karena itulah Letnan Kang menyuruh Jasung agar tidak berurusan lagi dengan Ketua Lee untuk berjaga-jaga. 골드문에서 돈 받아 처먹은 금배지들, 제복들, 펜테들 명단. 이중구 조만간에 곧 나올 거다. Selesai menemui Letnan Kang, Jasung mendapat telepon dari rumah sakit yang menginfokan kalau Ketua Jung sempat siuman. Tanpa pikir panjang, Jasung bergegas menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi Ketua Jung. Di rumah sakit, Ketua Jung mengatakan kalau dia sudah tahu siapa Jasung sebenarnya dan dia meminta Jasung untuk memilih antara kepolisian atau Gold Moon. Selain itu, Ketua Jung juga bilang kalau dia sudah meninggalkan sebuah hadiah untuk Jasung di berangkasnya dan meminta Jasung untuk mengambilnya. Selesai mengatakan semua itu, tak lama kemudian Ketua Jung pun menggembuskan napas terakhirnya. Keesokan harinya, upacara pemakaman Ketua Jung pun diadakan dan dihadiri oleh semua anggota organisasi Gold Moon. Jasung juga melihat kehadiran Ketua Jang yang datang bersama anak buahnya di pemakaman itu. Setelah jasad Ketua Jung selesai dimakamkan, Jasung masuk ke dalam ruang kerja Ketua Jung untuk mengambil hadiah yang dimaksud oleh Ketua Jung sebelum meninggal. Saat berangkas itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi berkas kepolisian yang berhasil mereka retas dan berkas miliknya yang masih tersimpan dengan rapi. Tak hanya itu, Ketua Jung juga memberikan sepasang jam tangan mewah asli untuk Jasung dan istrinya. Melihat semua kebaikan yang diberikan Ketua Jung kepadanya, otomatis membuat Jasung merasa begitu terpukul dengan kepergian Ketua Jung yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri. Keesokan harinya, Ketua Lee pun dibebaskan dari penjara. Namun kini tidak ada seorang pun yang bersedia menjemputnya, dan itu berarti tidak ada lagi orang yang berada di pihaknya. Di sisi lain, Jasung juga mendapat kabar dari anak buahnya soal Ketua Lee yang bebas hari ini. Saat dia hendak berangkat kerja, Ketua Jang datang untuk menjemputnya dan ingin meminta mengobrol berdua dengan Jasung di mobil. Namun saat di perjalanan, Jasung menyadari ada yang aneh karena mobil yang mereka tumpangi pergi ke arah lain dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saking cepatnya, anak buah Jasung tidak bisa mengejar mobil itu yang langsung melesat pergi begitu saja dari hadapan mereka. Ternyata Ketua Jang membawa Jasung ke tempat sepi dan berniat untuk menghabisinya. Dengan berani, Jasung berkata kalau Letnan Kang pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Di sisi lain, Ketua Lee yang baru pulang ke rumahnya tiba-tiba sudah dikepung oleh anak buah Jasung. Walaupun dia tahu hidupnya sebentar lagi akan segera berakhir, namun dia tidak terlihat takut dan malah masih sempat-sempatnya minta rokok sebelum dihabisi. Sementara itu, saat Ketua Jang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jasung, anehnya mereka tidak menyerang Jasung, melainkan memukuli bos mereka sendiri, yaitu Ketua Jang. Ternyata semua anak buahnya sudah membelot dan memutuskan untuk berada di pihak Jasung. Pada akhirnya Ketua Jang pun harus tewas di tangan anak buahnya sendiri. Di tempat lain, Letnan Kang dihampiri oleh salah satu anggota Yan Bian yang ternyata merupakan anak buah Jasung, sedangkan anggota Yan Bian lainnya sedang mengikuti direktur kepolisian. Pada akhirnya, para anggota Yan Bian pun sama-sama menghabisi Letnan Kang dan direktur kepolisian sesuai instruksi dari Jasung. Di sisi lain, pemilihan Ketua Gold Moon yang baru juga sedang diselenggarakan. Namun, Dewan Direksi mendapat kabar jika Ketua Jang membatalkan pencalonannya sebagai ketua baru karena alasan pribadi. Padahal aslinya Ketua Jang sudah pindah alam. Tidak lama kemudian, Jasung datang bersama anggota mafia lainnya yang menjaganya dengan ketat. Karena ketiga bos mafia sudah disingkirkan semua, akhirnya Jasung langsung ditunjuk sebagai Ketua Gold Moon yang baru.
Di akhir film terlihat Jasung yang mengingat bagaimana dulu Letnan Kang mempekerjakannya untuk menjadi mata-mata dan menyusup ke dalam organisasi Cold Moon. Dia juga mengingat saat pertama kali dirinya bertemu Ketua Jung saat membantunya menghadapi sekelompok gangster bersenjata. Dan itulah awal mula ikatan persaudaraan antara Jasung dan Ketua Jung terjalin. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita bisa belajar bahwa sekalinya kamu masuk ke lubang kejahatan, maka kamu akan sulit untuk keluar dan hidup seperti orang normal kembali. Dan ya, segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.